pemerintah Kota Makassar, Pak Dhani Pomanto dan Ibu Fatmawati Rusdi. Salah satunya yang paling dekat yang akan launching adalah lorong wisata. Lorong wisata ini gambarannya seperti ini. Satu lorong, semua SKPD terlibat atau melibatkan diri di situ. Kuliner-kuliner, apa potensi lorong itu kita angkat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bapeda Corner bersama saya Elsa. Seperti biasa, kita akan membahas sesuatu yang tentunya edukatif, informatif, dan menarik untuk kita perbincangkan. Dan juga pasti saya selalu ditemani oleh narasumber yang akan memberikan kita informasi-informasi menarik juga. Nah, sebagai informasi awal, pemerintah Kota Makassar saat ini di bawah kepemimpinan Bapak Dhani Pomanto dan Ibu Fatmawati Rusdi saat ini terus meluncurkan program-program yang inovatif. Salah satunya yang paling dekat yang akan launching adalah lorong wisata yang insya Allah akan launching di 17 Agustus mendatang. Nah, akan ada banyak persiapan. Salah satunya adalah yang menjadi leading sektor adalah Dinas Ketahanan Pangan. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Reza selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Kita akan tahu seperti apa sebenarnya progresnya sampai saat ini dan apa sih sebenarnya yang akan dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dalam mendukung program lorong wisata ini. Langsung aja saya menyapa Bapak. Halo Pak. Pak, ini lorong wisata nih. Mungkin orang masih masyarakat Makassar secara umum mungkin juga perlu tahu seperti apa sih program dari Pak Dhani dan Ibu Fatma ini dalam kaitannya atau nama lorong wisata ini seperti apa sebenarnya? Mungkin bisa dijelaskan sedikit dulu. Ya, jadi lorong wisata ini merupakan salah satu program prioritas Pak Wali dan Bu Wali. Lorong wisata ini merupakan pengembangan dari lorong garden. Periode pertama Pak Dhani ada namanya lorong garden. Dan beliau dari awal kepemimpinan itu memang menata lorong-lorong, mulai dari lorong pembenahannya. Lorong wisata ini lebih kompleks. Kalau lorong garden itu kita hanya sekedar bermain dengan tanaman, bermain dengan bagaimana lorong itu hijau. Kalau lorong wisata ini lebih kompleks. Lorong wisata ini gambarannya seperti ini. Jadi di satu lorong semua SKPD terlibat atau melibatkan diri di situ. Nah, di lorong itu adalah intinya bagaimana menarik wisatawan, di mana ada perputaran ekonomi masyarakat lorong itu bisa bangkit. Apalagi kita ini kan habis baru keluar dari pandemi COVID kemarin. Dengan adanya ini kita berharap masyarakat di lorong itu bisa ekonominya bangkit kembali. Ya, di lorong wisata itu nanti namanya juga wisata, otomatis ya baik lokal maupun asing datang ke Makassar ini sudah jelas, sudah tahu mau kemana dia, mau melihat apa yang ada di lorong. Kalau selama ini kan kita taunya tempat wisata itu yang natural ataupun gimana lah pemahaman kita tentang wisata itu. Ini kita mencoba dari lorong. Di lorong itu bagaimana kita mempercantik lorong itu, tersedia kuliner-kuliner, apa potensi lorong itu kita angkat nanti. Umpamanya di situ ada budaya yang bisa kita angkat budayanya, mainkan di situ. Ada kuliner yang menjadi ciri khas di situ, kita angkat kuliner itu. Ada kerajinan kita angkat gitu. Nah, jadi ada perputaran ekonomi, perputaran uang lah di situ. Baik, dan itu dimulai dari lorong-lorong. Dari lorong-lorong, ya. Siap. Nah, kalau dari Dinas Ketahanan Pangan sendiri, ini kan kalau dari Pak Dhani memang mau semua SKPD, OPD semua terlibat. Dari Dinas Ketahanan Pangan sendiri seperti apa dan sejauh ini progres untuk kesiapan launching di Agustus nanti gimana, Pak? Kalau ketahanan pangan sendiri itu kan kebetulan ketahanan pangan juga leading sektornya di situ. Tapi secara individual dalam arti kata tugas Dinas Ketahanan Pangan kami adalah menyiapkan bantuan kepada masyarakat lorong itu berupa tanaman dan media tanam. Jadi masih berhubungan juga dengan lorong garden kemarin. Di situ bagaimana kita bisa
mengedukasi masyarakat untuk menghasilkan pangannya sendiri, pangan segar, lebih mandiri. Jadi minimal untuk kebutuhan dia, dan kita berharap juga kalau bisa menghasilkan, memproduksi sendiri untuk penambah pendapatan masyarakat situ. Kalau kita combine dengan ada programnya Pak Wali juga itu tetere itu kalau dulu kita itu pagandeng sepeda. Ini motor listrik itu tetere. Kalau kita combine dengan itu hasil panen dari masyarakat itu di lorong itu bisa dibantu dijualkan oleh tetere ini. Kan tetere ini keliling satu RW per kawasan lah seperti itu. Itu bisa membantu menjual juga. Kemudian ada juga programnya mobil cokmo, komuter itu mobil keliling. Itu diharapkan nanti dari satu titik ke titik lain, titik-titik lorong wisata itu, inilah yang mengangkut nanti masyarakat. Jadi ada jalur-jalurnya, sini. Itu jadi berbagai program ini masuk semua. Jadi lorong wisata ini dia merupakan pintu masuk dari beberapa program-program lain Adama untuk 5 sampai 5 tahun ke depan. Oke, jadi memang ada kolaborasi yang diciptakan di dalamnya. Nah, kalau sejauh ini Pak progres atau sudah sampai ke tahapan apakah untuk dari Dinas Ketahanan Pangan sendiri, misalnya tadi sudah dibilang bahwa akan menyiapkan bantuan-bantuan kepada masyarakat untuk lebih menciptakan sesuatu yang bisa diproduksi sendiri. Iya. Kalau kami ini kan jumlah lorong banyak 1.000. Sehingga ini kan butuh anggaran yang besar. Kalau kami sudah dalam proses ini kan ada proses tender namanya. Kami sudah proses tender, insya Allah bulan Juli item-item barang yang akan kita hibahkan ke masyarakat itu sudah ada, dan insya Allah kita tata, kita kelola masyarakat laksanakan, insya Allah 17 Agustus kita bisa bersama-sama dengan proses launchingnya. Itu apakah semua lorong yang ada di Kota Malang atau memang ada spesifik kualifikasi lorong yang bisa mendapatkan itu? Ini lorong tidak semua kondisinya sama. Ada persyaratan-persyaratan tertentu. Kalau kami ini berhubungan dengan tanaman, harus ada cukup sinar matahari. Airnya ada, istilahnya air ini kan jangan sampai payau atau apa, itu kan tidak mendukung untuk tanaman tumbuh. Kemudian harus ada yang mau kelola juga di situ, karena ini kan tanaman apalagi dibilang cabai, lombok kecil itu susah gampang juga. Jadi ini kalau dibilang kayak anak bayi, harus perawatannya betul-betul sehingga bisa sampai berbuah. Ini ada spesifikasinya. Kalau yang kami sudah siapkan ini ada dari target 500 kami itu kemarin kami menampung 530 tapi tersortir sisa 330 yang lolos verifikasi. Tapi selain itu ada 56 lagi yang kami siapkan untuk tambahan untuk lorong-lorong yang belum terbentuk KWT-nya. Jadi ada yang lebih fleksibel lagi seperti itu. Oke. Tapi sejauh ini dari sekian banyak dan sudah dilakukan filterisasi sama Dinas Ketahanan Pangan sendiri, dari masyarakatnya apakah ketertarikannya akan hal itu masih adakah temuan dari Dinas Ketahanan Pangan yang mungkin masyarakatnya enggan atau tidak mau tahu atau mungkin tidak mau terlibat, Pak? Kalau kami melihat di bawah, masyarakat sangat antusias, apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu itu di lorong-lorong itu selama ini mereka kan harus tunggu penjual sayur. Ini tidak, bahkan mereka yang menjual sayur. Salah satu supermarket, ada pasar modern istilahnya kami, salah satu supermarket di sini di Makassar ini yang selalu siap menerima hasil kebun ini dari KWT-KW itu. Selama ini karena kami sudah jalan beberapa dari tahun lalu, itu mereka menerima, dan kelebihannya sayur dari lorong-lorong ini sayur segar, bebas dari pestisida. Kalau orang yang paham ini untuk menjaga kesehatan keluarganya pasti beli sayur yang segar seperti ini, sayur yang betul-betul bersih dari pestisida.
Jadi itu apakah sebelum mereka dibagikan tanaman-tanaman ini, bibit-bibitnya, mereka ada edukasi khusus kah atau diberikan pengetahuan khusus? Karena kan kayak tadi nih Pak Kadis bilang bahwa itu nggak semua orang bisa, dan itu masyarakat tentu perlu diedukasi juga. Iya, jadi sudah pasti tuh, sudah pasti. Kalau sekedar menanam semua orang bisa. Ya, cuma ini kayak seperti sayur ini, bagaimana campuran tanah dengan pupuknya, komposisinya, di mana bagaimana awal dari biji itu menjadi pucuk kemudian sampai ada batang, itu yang tetap ada edukasi dari kami. Dan kami kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Perikanan. Mereka yang memiliki penyuluh pertanian itu, ya kami kerjasama menggunakan jasa penyuluh itu untuk mengedukasi warga di lorong-lorong. Ya, seperti Lombok itu kan apa namanya, dia bilang orang Makassar, jabe tongki, jabe gini Lombok. Ya, kapan tidak kita pelihara dengan baik, hama bisa datang. Akhirnya daun keriting, apa namanya, buahnya juga kecil, nggak segara. Tetapi kalau kita anu dengan baik, insya Allah bagus, banyak lebat buahnya. Jadi bahkan kayak bunga itu sebenarnya, kalau kita Lombok kecil itu kalau sudah berbuah semua kayak bunga, dia merah-merah, ada kuning-kuningnya seperti itu. Oke, jadi memang ada juga tantangan tersendirinya ya Pak ya. Nah, sampai saat ini ada kendala kah khusus mungkin yang dialami oleh Dinas Ketahanan Pangan sampai dengan pada waktu akan launchingnya lorong wisata ini? Kalau kendala berarti saya rasa alhamdulillah sampai ini tidak ada. Selama ini hanya sebatas administrasi, karena kan harus dibawa itu di lorong itu, masyarakat harus membentuk KWT, kelompok wanita tani. Ini yang terkadang terkendala, karena contoh salah satu kendala itu bapak-bapak mau ikut berperan, sementara yang terbentuk ini KWT wanita, namanya KWT kelompok wanita. Bapak-bapak ini kita bingung di mana menempatkannya mereka. Apakah bagian dari itu atau tidak? Tetapi terkadang kami mengarahkan bantu mengkis saja. Ini kan ibu-ibu jadi juga semua. Itu salah satu ya seperti itu. Kalau kemudian administrasinya juga terkadang ada yang apa namanya belum bisa melengkapi administrasi seperti pemberkasan proposalnya, apanya itu yang kita terus push supaya bisa lengkap. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, masyarakat yang mungkin tidak tersentuh ataupun mungkin belum menerima informasi bahwa akan ada pembagian yang mendukung dalam program lorong wisata ini, apakah mereka bisa melibatkan diri, terus prosedurnya mungkin seperti apa jika mereka ingin? Karena ini kan menggunakan dana negara, anggaran negara. Makanya semua harus jelas, sistematis. Makanya dari awal itu pembentukan KW itu harus jelas siapa orang-orangnya, KTP-nya, apakah dia warga situ atau bukan. Itu harus jelas, membuat proposal apa yang menjadi kebutuhannya mereka. Jadi saya rasa mereka sudah tahu dari awal bahwa ini lorong ini akan diberikan ini. Bagaimana cara pengelolaannya nanti mereka sudah tahu. Oke, jadi memang sudah dari awal sudah kita siapkan mereka. Ada ininya Pak ya? Ya. Oke deh, baik, satu lagi nih Pak, mungkin bisa disampaikan bahwa dari kesiapan Bapak sendiri mungkin menghimbau kepada masyarakat atau mungkin yang menjadi leader dari lorong masing-masing lorong yang udah terfilter ini untuk menunjang keberhasilan dari launching nanti pada saat Agustus untuk program lorong wisata. Jadi ini sudah close statement belum ya? Iya, boleh dibilang closing statement. Ya, jadi kami berharap dan memang sangat mengharapkan peran serta masyarakat semua, karena ini bukan untuk kami pemerintah, tetapi untuk masyarakat. Dari masyarakat untuk masyarakat. Karena kenapa? Karena di sini ada tujuan niat baik, nawaitu baik dari pemerintah, bagaimana bisa membangkitkan perekonomian warga di lorong. Ya, jadi kami sangat berharap warga betul-betul bisa kita bisa bersinergi, betul-betul serius menangani, karena juga di sini bukan barang yang mudah, karena kami di sini semua SKPD bisa hampir semua turun tangan di situ.
Kalau masyarakat tidak mengambil peran berpartisipasi dengan baik, apa artinya kami? Meskipun kami satu kota Makassar, pemerintah ini turun, tapi masyarakat tidak ada di situ, itu nol. Jadi peran penting masyarakat dalam hal pemberdayaan masyarakat ini sangat penting. Itu inti dari kegiatan lorong wisata ini. Iya, jadi memang keterlibatan masyarakat, sekalipun pemerintah ini bersemangat untuk membuat sebuah program, tentu masyarakat juga kita butuhkan keterlibatannya saat ini ya. Terima kasih banyak Pak Kadis. Kita berharap nanti pada saat launching Dinas Ketahanan Pangan Makassar tentu juga berhasil dan juga menjadikan program lorong wisata ini sebagai program yang bisa dibilang program unggulan ya, dan memang ini adalah program unggulan dari Bapak Dani Pomanto dan Ibu Fatmawati Rusdi. Sekian Bapeda Corner untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Kadis. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.